Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap semuanya sehat-sehat, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saudara kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru Tuhan. Engkau luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini izinkan setiap kami pribadi lepas pribadi datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan segala pujian kami bagi Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami tahu meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kami percaya Tuhan, kami satu hati di dalam Engkau. Biarlah kami sujud menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari seluruh alam semesta ini memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta Tuhan, bumi dan surga.
sulit Tuhan. Tetapi kami percaya jika Allah bersama-sama dengan kami, jika Allah ada di pihak kami, tidak ada sesuatu yang sulit Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Allah kami Tuhan. Kami percaya semua jemaat El Gibor ini Tuhan boleh dilepaskan dari wabah COVID-19. Kami semua boleh diberikan kesehatan yang sempurna yang dari Padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus kepada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali bersama dengan Jemaat El Gibor. Saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Katakan dahsyat dan ajaib. Sekali lagi katakan dahsyat dan ajaib. Saya percaya pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas Jemaat El Gibor itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Saudara, pagi hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita ingin lebih lagi mengetahui firman Tuhan, dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin saudara. Mari saya dan saudara membuka Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Jadi kerinduan Daud kepada Allah. Yang kita akan baca dari ayat pertama, Mazmur 43 ayat pertama. Daud berkata, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membohong aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Ayat terakhir ayat kelima dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya ulangi lagi ayat kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara, dalam konteks ayat yang baru saja kita baca tadi, Daud sedang mengalami kecemasan, keresahan, dan kegelisahan karena dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil. Dikatakan orang tidak saleh, bahkan para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Jiwa yang tertekan itu membuat Daud sulit untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan dia kehilangan sukacita serta kegembiraannya di dalam hidupnya. Sehingga dikatakan di ayat ketiga dan keempat, Daud merindukan tempat kediaman Tuhan untuk menghadap Allah, supaya dia dapat bersukacita kembali, bergembira, dan bersyukur kepada Tuhannya, Tuhan kita. Hal yang sama
yang kita rindukan. Saya dan semua jemaat Del Gibor merindukan hadirat Allah, merindukan bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari-hari ini dan situasi yang sama terjadi. Dunia, bahkan kita orang percaya pun merasakan kehidupan yang menyesalkan. Kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita. Kita semua ketakutan terpapar virus corona COVID-19. Dan kita juga cemas dengan keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak pasti. Sampai kapan selesainya wabah ini? Ada beberapa orang mengatakan Juni kehidupan kita sudah normal kembali. Tetapi juga ada banyak yang mengatakan ini akan berjalan sangat panjang. Semua ini menimbulkan berbagai tekanan terhadap pikiran dan jiwa kita. Belum lagi masalah keuangan, pekerjaan, bisnis atau usaha yang terpengaruh akibat berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pembatasan skala, pembatasan sosial berskala besar, ya, baru dilakukan per tanggal 28 April kemarin, saudara, dan berlaku 2 minggu. Kita nggak tahu apakah setelah 2 minggu akan selesai atau akan diperpanjang lagi. Saudara, jujur, saya rasakan hidup kita menjadi tidak nyaman lagi. Saudara juga pasti merasakan hidup saudara nggak nyaman seperti dulu lagi. Dulu kita yang suka dengan olahraga, sekarang semua tempat olahraga dan stadion dipaksa tutup. Dulu kita yang memberhalakan uang, sekarang ekonomi sedang menurun, bahkan sedang runtuh. Dulu yang menganggap pekerjaan adalah segala-galanya, sekarang tidak bisa pergi bekerja. Berapa banyak orang yang tidak bisa pergi bekerja, bahkan kehilangan pekerjaannya. Dulu yang memberhalakan pergaulan dan sangat dekat dengan teman-temannya, sekarang tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya. Yang memberhalakan pengetahuan dan kepintaran, kepandaian, sekarang sekolah-sekolah dan kampus pray semua, saudara. Yang memberhalakan makan minum, sekarang semua kafe dan restoran banyak yang tutup. Bahkan kalaupun ada yang buka, kita mau beli juga takut terpapar corona. Yang memberhalakan pesta, sekarang kumpul-kumpul dilarang. Yang memberhalakan jalan-jalan atau liburan, sekarang semua mall, tempat wisata tutup. Bahkan penerbangan di cancel. Bahkan terminal 1, terminal berapa kemarin ditutup di Juanda? Terminal 1 yang ditutup. Semua dialihkan kepada terminal 2. Dulu yang memberhalakan bentuk tubuh dan kecantikan, sekarang semua salon kecantikan dan tempat-tempat gym libur, pray. Yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang megah, sekarang pertemuan ibadah di lockdown dulu dan harus live streaming, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang malas pulang ke rumah dan suka kesal dengan suaminya, kesal dengan istri, bahkan anak-anak dan orang tuanya, sekarang setiap hari, siang dan malam harus berkumpul dengan keluarga kembali. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, intinya hari-hari ini iman kita sedang diuji, dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala kita dan membangun kembali hubungan kita dengan keluarga, dan khususnya kita dengan Tuhan dan Allah Yehova. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali ketidaknyamanan ini membuat kita menjadi gelisah. Gelisah, bukan geli saudara ya, gelisah ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, gelisah berarti selalu merasa khawatir. Jadi khawatir, semakin khawatir, cemas,
semakin cemas, tidak tentram, dan tidak tenang tidurnya menjadi tidak tenang, atau tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu. Kegelisahan ini membuat jiwa kita menjadi tertekan dan akan membuat kita kehilangan sukacita kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan dan gelisah? Dikatakan di Mazmur 43 ayat 5, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan demikian firman Tuhan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudara. Kita sudah memperoleh damai sejahtera dari Allah sendiri. Tidak sama damai sejahtera diberikan oleh dunia kepada kita. Amin. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan dan gelisah? Pertama-tama, saudara, berharaplah kepada Tuhan. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah itu untuk menarik kita lebih dekat, supaya kita lebih mengenal dan mengerti akan pribadinya, mengenal dan mengerti akan karakter-karakternya, mengenal dan lebih mengerti akan kasihnya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah di dalam hidup kita, atau yang paling mendalam, adalah ketika kita berada di dalam masa kesulitan, dan ketika beban berat itu menindih dan menekan kita, dan kita seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu adalah pengalaman yang paling indah, saudara. Ketika kita meninggalkan gereja ini tahun 2011, kita pernah merasakan 2 tahun, saudara, pengalaman indah. Amin. Ketika kita terbeban, gereja kita ditutup, tetapi Tuhan lakukan mujizatnya bagi saudara dan saya, karena kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan. Bagaimana caranya? Di tengah masa-masa yang sulit dan menyesakkan tadi, dia berharap kepada Tuhan. Dia merindukan kediaman Tuhan. Jadi Daud rindu kembali fokus kepada Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, ketika keadaan dan situasi tidak bisa kita pahami dan kita tidak mengerti, maka mata kita harus terfokus kembali hanya kepada Tuhan. Amin. Biarlah mata kita hanya senantiasa memandang Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Seberapa besar masalah saudara, tetapi Allah kita jauh lebih besar. Amin. Ketika mata kita fokus berharap, kita fokus bersandar bergantung kepada Tuhan, itu sama artinya dengan kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menolong, melepaskan, dan memberikan kemenangan atas setiap kemelut, setiap permasalahan, setiap cobaan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Hanya satu-satu nama di dunia ini yang tidak akan memberikan kekecewaan kepada saudara ketika kita berharap kepadanya. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya jiwa kita tidak tertekan dan gelisah? Mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang kita lalui. Amin. Sikap dan respon yang salah atas pergumulan atau atas masalah itu juga menyebabkan jiwa kita itu makin tertekan. Ingat, respon yang salah. Jika kita memberikan respon khawatir, kecewa, kita memberikan respon takut, cemas, marah, bersungut-sungut, bahkan protes kepada Tuhan terhadap masalah yang timbul, maka jiwa kita makin tertekan dan semakin tertekan dan semakin tertekan. Pagi hari ini saya mau katakan respon yang benar adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Amin. Sekali lagi, ucapkan syukur dalam segala hal. Katakan melalui mulut saudara dan saya, Tuhan, aku mengucap syukur. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini di dalam hidupku. Saudara, mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan dan pasti membawa kebaikan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami apapun yang terjadi di dalam hidup kita adalah seizin Tuhan dan pasti membawa kebaikan bagi setiap kita, saudara dan saya. Saudara, masalah itu hanya bungkusnya saja, tetapi di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi yang kedua, mengucap syukur untuk setiap peristiwa. Bahkan di dalam situasi yang menyesakkan ini, saya nggak tahu pergumulan saudara, kita pasti merasakan ketidaknyamanan ini. Mari saya dan saudara senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, singkat saja, percaya saja. Katakan, percaya saja. Mari saya ajak saudara meyakinkan diri kita, ya, dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi saudara dan saya. Apapun penyebab masalah itu, tetap percaya bahwa di dalamnya pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam hidup kita. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Akan saya bacakan. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Mari penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat itu bagi saudara dan saya. Tuhan sanggup menolong dan melakukan pertolongannya di masa yang menyesakkan ini. Mujizat masih ada saudara. Buat apa jiwa kita tertekan dan gelisah? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah setiap permasalahan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 menceritakan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat itu juga sangat cemas. Mereka sangat takut oleh karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan mati dibunuh. Maka itu Tuhan Yesus memberikan sebuah solusi, sebuah jalan keluar untuk menghilangkan rasa takut para murid. Dan solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka adalah dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah.
Katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kunci untuk mengalahkan rasa takut, rasa cemas dan gelisah di dalam hati murid-muridnya, termasuk hati kita pagi hari ini, adalah percaya kepadanya. Hanya percaya kepada Tuhan. Trust in me, kata Tuhan. Trust in me. Inilah rahasia menghadapi kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 27. Buka Yohanes 14 ayat 27, tolong ditandai, dan merupakan ayat hafalan kita pagi hari ini. Sudah ketemu? Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Untuk apa kita gelisah lagi, ketakutan lagi, gentar lagi? Tetapi kita tetap mau mentaati peraturan pemerintah, saudara. Ya, kita jangan keluyuran lagi. Sementara ini kita tetap di rumah saja. Ini untuk menjaga saudara dan menjaga orang-orang yang saudara kasihi. Ya, bukan berarti kita karena firman ini kita jadi sembrono, tidak, saudara. Ya, tetap kita ikuti aturan pemerintah. Ya, tetapi kita hari ini dihiburkan, dikuatkan. Kita tidak perlu gelisah lagi dan gentar lagi, karena Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada saudara dan dunia kepada saudara dan saya. Itu adalah damai sejahtera yang luar biasa, damai sejahtera yang kekal diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi 3 hal supaya jiwa kita tidak tertekan, supaya kita tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan. Yang pertama, senantiasa berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita yang tidak mengecewakan. Yang kedua, ucapkan syukur senantiasa. Responi setiap masalah kita dengan respon yang benar. Ucapkan syukur senantiasa. Dan yang ketiga, percaya saja kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan dunia ini, bisa dilakukan Tuhan atas diri saudara dan saya, bisa dilakukan Tuhan atas bangsa dan negara kita Indonesia ini. Amin, saudara. Saudara, pagi hari ini ketika jiwa kita tertekan, kita mulai cemas, kita mulai gelisah, mari kita berubah. Amin. Beri respon yang benar dengan membuat kita berharap kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi saudara dan saya. Maka tekanan dan kegelisahan itu akan berubah menjadi sukacita, menjadi ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan Allah dan Juru Selamat kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya saya berharap firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru bagi jemaat Al-Kibor pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mohon ampunannya daripada Tuhan. Bapa, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau mengampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan setiap kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan, biar menjadi berkat bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau menebus segala dosa kami, Engkau bahkan menanggung segala sakit penyakit kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah.
Biarlah saat ini setiap kita sebelum menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita minta ampun. Pribadi lepas pribadi minta ampun segala dosa yang sudah kita lakukan. Ampuni kami Bapa, kira-kira biarlah saat ini Kau menguduskan dan melayakkan setiap kami Tuhan, hamba-hambamu dan jemaatmu Tuhan, untuk menerima tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya Tuhan, atas berkat-Mu ini akan menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya.
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi zaman perjanjian baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita senang, kita ucap syukur untuk tubuh dan darah yang sudah kita terima dengan ucapan syukur kepada kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk covering Tuhan yang saat ini sudah kami terima Bapa, yang saat ini sudah terjadi atas kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya pagi hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami sudah disatukan kembali dengan-Mu Tuhan. Oleh karena itu saatnya sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati oleh tubuh dan darah Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari saya mengundang, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari Tuhan, di mana kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami juga Tuhan disucikan kembali Tuhan oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Baca kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Kirawasi. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, ulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, God bless you. Salam sehat. Amin.